Oke, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda? Hari ini Kamis 28 Agustus 2025 menjelang bulan September 2025. Teman-teman semuanya, kita ke part kedua ya dari apa yang kita bahas kemarin tentang metacognition dan kaitannya dengan pecahan dari pembahasan financial quotient mendekati episode terakhir. Ya, tapi kalau ada yang minta mau diperpanjang sampai ya pertengahan lah September 2025, insya Allah akan saya kabulin gitu. Teman-teman semuanya, metacognition itu kan pada intinya adalah kita mengevaluasi diri sendiri kan. Kalau dalam agama kita, agama Islam itu namanya tafakur, tadabur, tafakum, muhasabah gitu. Introspeksi diri gitu. Pandai mengkritik diri sendiri gitu loh. Pandai ya salah kita, apa yang terjadi itu bukan semata-mata karena kesalahan keadaan atau kesalahan orang atau bahkan menyalahkan Allah ya, tapi kita ada peran kita yang salah. Kayak kan kemarin saya beri Anda pandangan alternatif ya, yaitu betul memang segala yang terjadi dalam hidup kita ini semua memang terjadi atas izin dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Betul, memang itu iman kita sebagai orang Islam. Innama amru iza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Itu memang betul. Itu final. Itu iman kita, orang Islam. Itu akidah kita, umat Islam. Betul, sangat betul. Semua terjadi memang atas izin dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diamini juga kan oleh saudara-saudari kita yang kebetulan beragama Kristen. Itu juga ada yang serupa dengan innama amruhu iza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun itu. Itu fakta, teman-teman. Itu iman kita, itu akidah kita bagi umat Islam. Tapi yang menjadi pandangan alternatif saya adalah ada peran dari diri kita yang mengizinkan sesuatu itu terjadi pada hidup kita. Ada peran dari diri kita yang mengizinkan sesuatu itu terjadi. Ya. Sekarang begini teman-teman. Ya, yang membuat kita sakit siapa? Diri kita sendiri kan. Kan kemarin saya bilang, percuma kita rajin bergerak, olahraga, aktif, punya gaya hidup yang aktif gitu kan. Contohnya udah kemarin kita bahas, kita nggak usah ini lagi, tonton aja kalau ini ya. Tapi bisa sakit juga kan? Kenapa? Karena bisa jadi walaupun pola hidupnya bagus, sehat, aktif, banyak bergerak gitu kan, banyak berolahraga, tapi pola makannya nggak dijaga. Pola makannya nggak dijaga, pola minumnya nggak dijaga, pola pikirnya salah, negatif, pola perasaannya juga negatif. Atau orang mungkin jarang olahraga, tapi dia makannya makan yang inilah sehat gitu. Udah ngejaga banget pola makan. Dan dia juga rajin olahraga. Nah, bisa juga sakit kan? Dia Agung Hercules almarhum. Ya. Dulu semasa hidup kita inget banget Agung Hercules. Wah, badannya keren luar biasa, udah kayak Aderai. Kayak Aderai, betul. Ujungnya sakit parah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un kan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, orang kayak Agung Hercules aja bisa jatuh sakit kan. Kenapa? Karena pola pikir dan pola perasaan yang salah. Dua ini penyumbang terbesar penyakit itu. Dua ini teman-teman. Orang tidur sehari, lihat Menteri Agama, Imam Besar Masjid Istiqlal, Ketua Masjid Istiqlal, Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar.
Ya, tidur sehari 2-3 jam doang tapi sehat. Sehat, seger, bugar gitu. Padahal tidur diakui beliau sendiri cuma 2-3 jam sehari. Wah, beliau bukan lagi 5 AM club atau morning person early riser atau apa. Ya, overnight club. Mah, tuh. Dari sebelum subuh udah aktivitas dan seger. Coba itu. Beliau tidur cuma 2-3 jam sehari. Di bawah 7-8 jam. Coba. Tapi sehat, seger. Dibanding yang tidur masih dengan pakem 7-8 jam sehari. Kita pola tidur udah dijaga banget, bisa juga sakit. Kenapa? Karena pola pikir dan pola perasaannya yang salah. Karena kita hanya ngejaga luarnya doang, dalamnya rusak. Itu teman-teman. Itu namanya metacognition. Lihat dalam diri kita ini apa yang salah gitu. Karena memang kita mengizinkan kita sakit kan. Yang bikin sakit siapa? Kita sendiri kan. Gak mungkin menyalahkan. Wah kamu nih. Misalkan gini. Taruhlah misalkan nih amit-amit jabang bayi jangan sampai terjadi nih. Misal nih kita dibikin lemah, dibikin sakit gegara. Ya maaf nih. Misalkan diguna-guna atau disantet atau dijampi-jampi atau dikasih teluh. Lihat dalam diri kita apa yang menyebabkan kita jadi sasaran kena santet orang. Apa yang menyebabkan orang itu bisa nyantet kita, bisa neluh kita, bisa ngeguna-guna kita. Coba kita cari tahu. Oh, kita mungkin penyebabnya apa. Jangan menyalahkan. Wah ini. Nah kitanya yang menyebabkan orang itu berbuat kayak gitu ke kita kok. Apa mungkin ya mohon maaf dari mulut. Kadang-kadang dari mulut nih kayak ngeri teman-teman. Ya kan. Kadang-kadang dari mulut nih suka ngeri. Ya. Mulut tuh suka ngeri. Kadang-kadang berawal dari mulut bisa kejadian loh kayak gitu. Orang ngeguna-guna orang, nyantet orang, ngerugiin orang ya. Dari mulut kadang-kadang. Paling banyak. Mungkin ada omongan yang bikin sakit hati, atau ada tindakan ucapan yang bikin sakit hati, atau bagaimana gitu. Yang bikin orang tuh ya berbuat seperti itu kan akhirnya. Lihat dalam diri kita gitu loh. Kalau memang itu yang terjadi ya minta maaf. Minta maaf, jangan ragu, jangan sungkan, jangan gengsian buat minta maaf gitu loh. Lah dia yang ini ngapa gue yang minta maaf? Jangan gitu. Jangan gitu, gak boleh. Bukan dia penyebabnya, kita yang menyebabkan. Minta maaf aja. Oh ya maafin gue ya gitu udah. Wah mungkin ngomongnya gimana ya. Insya Allah sembuh. Insya Allah hilang tuh bekas santet atau bekas teluh guna-guna apa segala macam itu. Makanya kan lihat kasus pembunuhan lebih banyak karena faktor apa? Karena faktor mulut. Karena faktor kita yang memprovok orang tuh untuk berbuat seperti itu. Sadar gak sadar sebenarnya ini terjadi. Coba gara-gara ada kasus nih di Jawa Tengah. Seorang guru ngaji, ustadz mati dibunuh sama temennya. Kenapa? Gara-gara mempublish utangan temennya belum dibayar. Gara-gara temennya nih suka main judi online. Malu kan akhirnya. Temannya ini udah kalap, mati bunuh bang kayak gitu. Si pelakunya salah karena berbuat kayak gitu, yang ngelakuin, yang korbannya juga salah. Ngapain kayak gitu dipublish? Udah tahu itu persoalan yang lumayan sensitif. Jangan. Ya dia mati dibunuh ya karena perbuatan dia sendiri sebenarnya.
gitu loh. Jadi makanya saya selalu bilang ini dua-duanya salah. Yang ngebunuhnya salah, yang dibunuhnya juga salah. Udah tahu kayak gitu ngapain digembar-gemborin? Bikin malu orang iya, bikin sakit hati orang iya. Kalau orangnya masih sabar, kalau orangnya punya daya tahan yang kuat digituin. Coba kalau orang daya tahannya nggak kuat, wah nyawa lu melayang tong, kayak gitu. Makanya teman-teman ya udahlah, udah berhentilah banyak menyalahkan ini dan ono atas kejadian-kejadian. Kita sendiri kok yang ngizinin itu terjadi. Kita sendiri yang memperkenankan hal itu terjadi. Sudah, titik, gak pakai koma. Gitu loh. Udah sama. Ya, kita berharap bercita-cita pengen jadi orang kaya. Tapi at the end of the day miskin terus. Ya, kenapa? Ya karena kita belum ngizinin diri kita buat kaya. Walaupun udah mencoba sedemikian rupa ya buat jadi kaya, tapi tetap aja masih belum kaya-kaya juga. Ya karena kita belum ngizinin diri kita buat kaya. Itu aja. Belum memperkenankan diri kita jadi kaya, belum menghendaki diri kita jadi kaya. Tapi bukan menghendaki sih, belum mengizinkan diri kita buat jadi kaya. Itu aja. Gak usah menyalahkan orang. Lah sama kayak misalkan hari ini tanggal 28 Agustus 2025 ada demo buruh gede-gedean lagi bersama BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Insya Allah kalau jadi ya bakal besar-besar, lebih besar lagi daripada yang tanggal 25 Agustus 2025 kemarin. Insya Allah, doakan ya. Tuntutannya hampir sama ya. Tapi dibilang kalau ini jalan ditutup macam mana, bla bla bla, investor mana bisa masuk? Kalau kondisi negara kayak gini, gimana investor mau masuk gitu kan? Jangan kita yang disalahin. Jangan kita sebagai rakyat yang disalahin. Salahin dalamnya. Pemerintah ini juga harus melakukan metacognition. Para elit pemerintahan, elit pejabat pemerintahan ini juga harus melakukan metacognition. Lihat dalam diri. Kenapa investor pada lari ke Vietnam? Kenapa investor pada lari ke Thailand? Kenapa pada lari ke Malaysia? Kenapa pada lari ke India? Hah? Orang tuh lihat ke dalam. Kali aja ada yang salah. Ada yang salah di dalam ininya. Makanya itu yang membuat investor kabur, lari. Gitu. Ya karena simply elit pemerintahannya nggak ngizinin, nggak ya, apalagi setelah terbit penelitian tentang ormas itu dari seorang British. Ya karena memang maaf kata ya, lah pemerintahannya nggak ngizinin investor investasi masuk sini kok. Simple. Walaupun udah berkila-kila, oh ini pemerintah sudah mencoba mempermudah izin investasi, cutting the red tapes agar investasi bisa masuk. Itu mah bohong doang itu. Itu mah cuman sekedar ya omong doang. Buat ini usahakan Indonesia masih menarik para investor, padahal kenyataannya pemerintahnya sendiri kagak ngizinin investasi masuk. Ya gak cuma dengan melihara ormas. Regulasi yang mempersulit investasi kagak kunjung dipotong, kagak kunjung dibuang. Coba. Ini kan berarti sama aja pemerintah belum mengizinkan investor masuk. Kok malah nyalahin pihak lain? Kan lucu. Makanya jangan menyalahkan rakyat. Kalau rakyat udah marah kayak gitu, anarkistis itu udah jalan paling terbaik loh. Ya.
menyampaikan aspirasi dengan cara yang syarat akan kekerasan, kebrutalan, keanarkoan ya, bahkan sampai melibatkan senjata tajam, bahkan sampai melibatkan kendaraan militer ya. Saya nih kalau misalkan nih saya punya uang lebih nih ya, bawa tank saya. Wah, dor itu pagar DPR jebolin pakai tank, deger gitu. Daripada kita kirim tank ke Ukraina rugi-rugi banget udah. Tanknya bantu rakyat, gedor itu DPR, tank. Gedor itu MPR DPR, dah tuh, masuk, duduki itu. Tank sama ini Joint Light Tactical Vehicle JLTV ya, Humvee gitu. Lawang pemerintahnya sendiri yang kagak ngizinin ya, investor itu masuk ya, itu baru namanya metacognition. Jadi semua tergantung dari kita yang memberi izin, karena yang punya kontrol hidup itu kita, teman-teman. Kita mau sukses, pertanyaannya kita udah ngizinin kita sukses apa belum? Kita mau berhasil, kita mau kaya, kita mau bahagia. Pertanyaannya, diri kita ini sudah mengizinkannya apa belum? Ya. Itu. Tinggal gitu aja pertanyaannya. Apakah diri kita sudah memberi izin untuk diri kita bahagia, sukses apa belum? Kalau kita mau sehat, apakah diri kita sudah memberi izin buat sehat apa belum? Kita mau kaya, kita mau punya uang banyak. Kita mau punya uang miliaran hingga triliunan rupiah. Pertanyaannya, selain sudah minta izin kepada Allah, sudah minta ridho kepada Allah, tinggal kembali ke diri kita. Sudah siap, sudah izin, sudah mengizinkan apa belum? Sudah meridhoi apa belum? Karena kita yang punya kontrol, teman-teman. Jadi kalau mau kaya, pastikan diri sendiri mengizinkan kita untuk kaya. Pastiin diri kita sudah meridhoi bahwa diri kita ini ridho untuk kaya, ikhlas untuk kaya, siap gitu loh untuk kaya, berkenan untuk kaya, dan berkehendak untuk kaya. Simple. Kalau nggak itu, ya wassalam. Jadi it goes back to ourselves. Itu aja kesimpulannya. Bukan dengan ini orang lain atau pihak lain. Sekian teman-teman, terima kasih dan sampai ketemu lagi.